المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وحبيبه ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على رسولك الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى matla'il fajr. Ada lagi yang buat saya masih di luar. Saya masih di kamar di luar itu lihat. Sudah nggak ada? Sudah ada semua di sini? Terus. Bapak Ibu, ini malam bukan malam iktikaf terakhir. Kalau iktikaf terakhir besok, insya Allah. Kalau puasa kita 30 hari. Tapi ini malam ganjil terakhir di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah, di mana populer sekali hadisnya dibacakan oleh para ulama, para kiai. Kejarlah dan carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, malam ganjil itu ada 21, kemudian 23, kemudian 25, kemudian 27 dan 29, ada 5 malam yang kalau Rasul ada 5 malam. Malah dalam hadis populer dalam kitab Imam Bukhari dan dalam kitab Imam Muslim dan dalam kedua kitabnya itu Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah di awal-awalnya itu 20 hari iktikaf, bukan 10 hari. Namun menjelang akhir hayat beliau melaksanakan iktikaf itu 10 hari, diikuti oleh istri Rasul dan diikuti oleh para sahabat. Maka karena itu, kalau kita bicara tentang hukum iktikaf itu ada 4 hukum. Ini berdasarkan beberapa hadis, baik hadis dalam bentuk hadis sahih mutlak maupun hadis dalam kedudukan hasan sahih. Artinya untuk menjadi landasan hukum kuat sekali. Hukum iktikaf yang pertama itu tadi sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu sunnah yang dicintai, sunnah yang diberatkan, sunnah yang sangat kuat kedudukannya. Maka kalau demikian halnya, tidak berdosa orang tidak iktikaf, tapi rugi orang tidak iktikaf. Karena ini bersifat sunnah, maka tidak akan pernah yang sunnah itu menjadi wajib. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib. Itu hukum iktikaf yang pertama. Kemudian hukum iktikaf yang kedua adalah wajib. Bisa hukum iktikaf jadi wajib? Bisa. Kapan hukum iktikaf itu jadi wajib? Apabila orang bernazar untuk beriktikaf, maka hukum iktikaf itu wajib. Misalnya ibu atau bapak kita itu ada satu hajat niat, misalnya di awal tahun, pertengahan tahun kemarin kita bernazar, kalau anak saya sukses pendidikannya selesai tahun ini, maka insya Allah saya berniat bernazar untuk beriktikaf 3 hari di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Itu artinya kita bernazar. Maka hukum iktikafnya menjadi wajib. Kalau dia bernazar 3 hari, wajibnya di 3 hari. Kalau dia bernazar full iktikaf 10 hari, maka dia wajib untuk beriktikaf 10 hari. Jadi hukum pertama sunnah muakkadah, hukum yang kedua wajib bagi yang bernazar. Kemudian hukum
iktikaf yang ketiga dari jumhur ulama, hukum iktikaf yang ketiga adalah makruh. Kok bisa? Bagaimana landasannya? Dasarnya hukum iktikaf makruh bagi wanita yang datang beriktikaf dengan menggunakan wangi-wangian yang membangkitkan gairah, dengan datang dengan berhias diri, itu maka hukumnya makruh. Nah, jadi subhanallah, sebenarnya kita lihat di mana-mana orang ramai turun dari mobil di masjid-masjid besar datang beriktikaf. Itu jarak semeter untuk wangi luar biasa wajibnya. Nah, hukumnya demikian makruh bagi wanita. Kemudian bagi laki-laki, kapan iktikaf itu makruh? Apabila dia datang beriktikaf, dia sebelum masuk masjid itu nama itu iktikaf lillahi ta'ala. Misalnya kalau aku sengaja berniat untuk beriktikaf karena Allah. Tapi itu sampai di masjid dia datang hanya untuk duduk-duduk, tiduran, zikir enggak, apalagi tadarus enggak, apalagi mendirikan qiyamul lail dengan berbagai macam sunat. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Sunnah yang paling umum dilakukan itu di mana-mana nama sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu pada waktu-waktu tertentu diberi nama oleh para sahabat, oleh para ulama, dan Rasulullah melaksanakan. Kenapa Rasulullah bisa melaksanakan sholat sampai 70 rakaat sehari malam? Sunnah-sunnahnya di sepanjang waktu. Di antaranya misalnya saya sunnah mutlak, ibu bapak khususnya, kita datang ke masjid. Nah, kita datang ke masjid lebih awal setelah kita tahiyatul masjid, kita angkat sunat mutlak yang dinamakan di dalam dalam pendapat para ulama sunnah mutlak di waktu hari Jumat itu namanya sunnah intizar. Intizara yang tadiru itu artinya menunggu. Kenapa dinamakan sunat intizar? Sunat menunggu tibanya waktu Jumat. Tibanya masuk waktu, maka kita laksanakan sholat sunat minimal 2 rakaat. Kita salam, kita bangun, kita zikir 2 rakaat lagi, kita salam, sholat. Ini orang banyak bingung itu kalau di Makkah, di Madinah itu. Kalau nggak nanya itu nggak paham. Karena kebanyakan kita itu nggak paham, tapi kita nggak mau nanya, nggak mau nanya. Sehingga kemudian di Indonesia kita nggak tahu ngapain lagi. Sementara kita berada di masjid seperti lama. Jadi hukum iktikaf yang ketiga makruh apabila wanita datang dengan wangi-wangian yang berlebihan, kemudian datang dengan dandanan yang menarik, dan kemudian laki-laki datang ke masjid tanpa zikir, tanpa tadarus, tanpa sholat, hanya datang duduk dan tidur saja. Jadi hanya pindah tidur. Ada yang pindah tidur kayak itu? Nggak ada di sini ya. Ada yang dandan rapi pakaian apa ya? Pakai parfum yang luar biasa. Nggak ada, saya kira yang bisa aja dari sini nggak. Harusnya ada romanya. Dan kemudian hukum iktikaf yang keempat haram. Wih, luar biasa ini pengetahuan. Yang pertama sunnah muakkad, yang kedua wajib bagi yang ajar, yang ketiga makruh dengan jalan ini, yang keempat hukum iktikaf itu haram. Kapan haram iktikaf itu? Apabila seorang wanita, seorang istri datang beriktikaf tanpa izin suaminya dan tanpa diantar oleh mahram, maka hukum iktikaf itu haram. Jadi kalau ibu ingin datang, misalnya suami tidak biasa beriktikaf, tidak biasa dan mungkin karena hal-hal lain, ya dia beriktikaf, maka izinlah kepada suami. Saya insya Allah nanti malam teman ini saya beriktikaf, nanti saya akan bersama dengan ibu ini, jadi tidak berjalan sendiri dan tidak berada di tempat iktikaf itu sendiri. Tapi kalau ibu, waduh jangan malam ini bu, malam yang besok saja, karena malam ini saya ingin, saya kayaknya nggak enak badan, saya minta diurus sama ibu, itu istri. Nah, ini menjadi orang iktikaf itu, tapi menurut suami kan itu kewajiban istri. Jadi salah satu kewajiban istri adalah memberi pelayanan kepada suami, dan itu wajib hukumnya.
wajib hukumnya, dan itu tertulis dalam surat An-Nisa. Jadi bukan lagi hadis tapi ayat Al-Quran. Maka karena itu izinlah kepada suami datang beriktikaf dengan ditemani oleh seorang yang tidak sendiri, berjalan terutama yang tentu ya, sama wanita ya, tidak bersama laki-laki yang bukan muhram gitu. Nah kalau itu terjadi maka jadilah hukum iktikaf itu haram. Ini tolong kita perhatikan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi usia oleh Allah. Amin. Amin. Nah, bahwa itu dulu supaya kita pahami dasarnya, ini landasannya jelas. Gitu kan. Saya nggak baca matan hadisnya, tapi dua hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu hadis Imam Bukhari, satu hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, dan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi Imam, jadi kedudukan hadis ribuan. Nah ini sebenarnya saya sampaikan kepada kita supaya ada makna kita beriktikaf khususnya yang terakhir ini. Apa sih sebenarnya tujuannya? Awalnya kemarin sudah saya sampaikan merenung. Kemudian saya sampaikan juga dari pertanyaan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang apa yang paling berat sudah disampaikan. Jawabannya yang tepat, yang paling berat itu adalah menjalankan amanah. Jadi amanah yang pertama adalah kita sebagai orang tua. Apa amanah dari Allah? Didiklah anakmu sebaik-baiknya, berikan pendidikan agama yang baik, kemudian sayangilah itu amanah. Sudahkah kita jalankan amanah ini? Kita ajarkan anak kita sholat, kita ajarkan anak kita baca Al-Quran, kita ajarkan anak kita untuk sholat, kita ajarkan anak kita untuk berbuat. Sudahkah itu? Pertanyaan pada diri kita masing-masing. Itu amanah yang pertama sebagai orang tua, gitu kan? Nah, kemudian sebagai pimpinan keluarga, nah sudahkah keluarga kita itu kita upayakan untuk terhindar dari perbuatan dosa? Ayat Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka karena itu, bagaimana cara memeliharanya dari siksa api neraka? Jalankan perintah Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi segala bentuk larangannya, perbaiki diri kita, jadilah seorang ayah yang menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya, dan jadilah seorang ibu yang menjadi pelita dalam rumah tangga keluarga. Nah, artinya pelita itu menjadi cahaya, ibu menjadi penerang di dalam rumah itu. Maka penerang, maka kemudian Rasulullah menyebutkan satu rumah tidak akan pernah ditinggalkan oleh malaikat apabila di rumah itu ibunya tidak pernah meninggalkan sejadah. Hadis ini sahih, tertulis dalam kitab Imam Muslim. Saya lupa nomor hadisnya. Satu rumah tidak akan pernah ditinggalkan oleh malaikat apabila di rumah ibunya tidak pernah meninggalkan sejadah. Subhanallah. Sudahkah kita menjadi ibu yang seperti ini? Silakan dijawab di dalam diri kita masing-masing. Itu renungan kita. Maka itu amanah yang pertama. Amanah yang kedua apa? Amanah yang kedua sebagai manusia. Amanah yang kedua adalah sebagai manusia. Ketika kita berjanji, roh itu berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan? Pada dialog ruh dengan Allah, kalau semua roh berkat, itu roh itu sebelum diturunkan kepada, sebelum disatukan biasa manusia. Bala syahidna, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi, kita sudah bersaksi. Amanah yang sudah bagi manusia, kita sudah bersaksi bahwa Tuhan, bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya Ilah. Maka kita akan taat secara total, bertawakal secara total, berserah diri secara total tanpa ada syarat. Jadi tidak ada perbandingan. Ketika kita bilang Allah bukan, maka tidak ada yang lebih besar selain Allah. Ketika panggilan azab untuk makan waktu cepat, tinggalkan semua yang lain. Jangan dipospon, jangan dipending, jangan ditunda tamu ini tamu itu tidak selesai. Panggilan Allah kalau telat tidak selesai kita nggak punya bertanggung jawab apa di barzah. Ketika kita ditanyakan, kalau seandainya orang menunda sholat ibu,
berpaling. Tapi kemudian secara alami terjadi heart attack, serangan jantung, dan kemudian tiba-tiba meninggal. Waktu sudah masuk dan dia belum sholat. Pertanyaan malaikat adalah, ketika ajatan dari jemput, sudah masuk waktu, sudah sholat. Kita nggak akan jawab sudah. Belum. Kita bikin alasan karena malaikat tidak boleh mendengar karena A, B, C, D. Karena itulah hadis yang paling kuat tentang ibadah, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab di hari akhir, di pada akhirat sana, yang pertama kali dihisab bagi setiap orang as-salat. Salat Anda, bukan berapa masjid yang ada bangun, bukan berapa anak yatim yang ada piara, bukan berapa kali Anda berceramah, bukan berapa banyak ilmu yang Anda sampaikan kepada orang, tidak, tapi salat. Bukan berapa ribu kali Anda berzikir, bukan berapa ribu kali Anda khatam Quran, tidak. Salat yang pertama. Wa in fasadat sa'il amalu wa in salihat sa'il amalu. Kalau salatnya salihat, baik, maka baik semua amal-amal lain di dalam jasadnya, di dalam badannya. Wa in fasadat, tapi apabila salatnya rusak, maka rusak seluruh amal-amal lain. Itu salat. Jadi itu yang sangat penting kita perhatikan di dalam konteks kita beriktikaf ini. Maka karena itu jangan pernah tunda. Maka 2 kali Allah memfirmankan di dalam wahyunya, yang satu dengan kata-kata sari'un, yang satu dengan kata-kata sabiqun, yang satu dengan kata-kata bersegeralah, yang satu dengan kata-kata berlomba-lomba. Bersegeralah untuk melaksanakan perbuatan baik, bersegeralah untuk sholat, bersegeralah untuk mohon ampun kepada Allah. Semua harus segera, jadi jangan ditunda. Kalau kita sudah berniat berbuat baik, sudah segera lakukan. Jangan bentar. Kalau agar kita sampai, kalau Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup. Kalau enggak, karena itulah al-munafiqun ayat 9 turun. Dia hidup tidak sempat bersedekah, dia hidup tidak sempat berinfak, dia hidup tidak sempat berbagi dengan orang lain. Turun wahyu kepada Rasulullah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, kembalikan ajalku sebentar saja, berikan kesempatan hidup sebentar saja. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Fa asaddaqa, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Banyak pertanyaan diskus di dalam tafsir ayat ini. Pak Ustaz, kenapa kok Allah tidak mengatakan kembalikan ajalku maka aku akan sholat, kembalikan ajalku maka aku akan berusaha untuk pergi haji, kembalikan ajalku akan berusaha untuk puasa Daud selangsari. Tapi kenapa kembalikan ajalku sejenak, sudah kok, dan aku akan bersedekah. Bukan berarti sedekah lebih penting dari ibadah-ibadah, tapi sedekah punya nilai tersendiri di mata Allah. Maka jangan sampai penyesalan ini terjadi kepada kita. Bersegeralah. Ada kesempatan kita bersedekah, berinfak, berbagi dengan orang lain dalam menempuh jalan kecil, lakukanlah itu. Karena itu batasan kemampuan dan keikhlasan kita. Kalau kita bisa lebih besar, supaya kita tidak menyesali itu. Supaya apa? Kita tidak terkena dari ayat Al-Quran lewat asbabun nuzul seperti itu. Itu renungan. Maka karena itu dalam kepentingan Bapak Ibu kita beriktikaf ini, supaya kita merasakan manfaat, supaya tadi tidak menjadi makruh, tidak zikir itu banyak. Misalnya kita belum bisa baca Al-Quran dengan baik, duduk subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, sudah nggak bisa itu ribuan kali. Setelah itu bisanya kita hanya menghafal atau membaca surat-surat itu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Terus Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu semua kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa. Sekian banyak. Itulah yang kita duduk merenung sambil kita membaca, sambil kita menghafal, sambil kita tempatkan diri kita betapa kita tidak punya arti apa-apa di hadapan Allah. Kita punya apa? Kita betul-betul merenung iktikafnya ada apa? Memberhentikan, menyentuh, berhenti sebentar, duduk, tafakur, duduk kita. Kita renungkan diri kita di depan Allah. Kita tidak pernah minta jadi anak dari ibu kita, tapi Allah menempatkan kita di dalam kandungan dan kemudian kita dilahirkan dalam rahim ibu kita. Kita tidak pernah minta, dan kita tidak pernah berencana untuk menjadi keturunan dari ayah kita. Kita tidak pernah tahu, tapi Allah tempatkan kita. Makanya begitu mulianya, begitu maha kuasanya Allah, tidak ada teman untuk berdiskusi, bermusyawarah. Si ini akan begini, dia itu tidak, Allah sendiri memutuskannya. Maka karena itu saat kita merenung, saat kita beriktikaf setiap bulan, maka pada akhirnya Bapak Ibu ingin saya untuk merenung yang paling puncak dari renungan kita iktikaf seperti ini. Bukan hanya persoalan kita mendapatkan Lailatul Qadar, bukan hanya persoalan sebatas apa Lailatul Qadar itu kita rasakan, tapi puncak renungan kita itu ada satu hadis nanti. Hadis Rasul disebutkan sebagai pesan Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini dari Anas bin Malik. Hadis ini menunjukkan bagaimana dialog Rasulullah dengan para sahabat, dan salah satu sahabatnya bernama Uqbah. Ingat biasa di kapan-kapan Uqbah namanya. Rasulullah memanggil Uqbah ini, ya Uqbah ta'ala, wahai Uqbah, datanglah, mendekatlah kau kepadaku. Kemudian kata Rasulullah, ya Allah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ukhbiruka, apakah engkau tidak mau aku beritahukan, aku beri pesan kepadamu bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah, akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia dan penduduk akhirat, kata Rasulullah. Bilang kepada Uqbah, tidak maukah engkau bahwa aku akan memberitahukan kamu satu pesan, akhlak paling mulia bagi penduduk dunia dan akhirat? Maka Rasulullah nambah ya Rasulullah. Anak aku sangat membutuhkan, dan mungkin para sahabat yang lain membutuhkan. Diam dalam satu majelis Rasul, dan kemudian Rasul menyampaikan. Apa kata Rasul? Ya Allah, antu'ti amman haramakan. Yang pertama, yang kedua, antasilu amman khota'aka. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan dari silaturahim. Itu akhlak paling mulia. Berat ya dia. Biasa saja. Kalau saya terserang berat, tapi kalau kita mulai bertalakan menyambung dari silaturahim dengan orang yang memutuskan dari silaturahim dengan kita. Orang tidak menegur kita tanpa alasan, orang melengos pada saat kita ketemu tidak ada alasan. Mampukah kita yang mengawali tegur dia dengan ketemu lagi? Itu tasim amman khota'aka. Engkau sambung dari silaturahim dengan orang yang memutuskan dari silaturahim itu dengan Subhanallah. Susah. Semoga bisa. Kita harus supaya orang yang kita tidak bersama, kita tidak apa-apa, tiba-tiba dia menengok, tiba-tiba dia tidak menegur kita. Kita tidak pernah tahu apa alasan mereka. Mampu nggak ketika misalnya orang tersebut sakit, kita datang untuk berkunjung, atau orang tersebut kita ketemu di mana? Assalamualaikum, kemudian kita ucapkan salam. Mampu nggak? Nggak usah jawab bapak itu, jawab berdiri kita juga. Kalau bapak tanya saya gimana Ustaz, saya berat, tapi saya usahakan, saya aktif itu untuk itu. Antasim
amman khoto'aka, yang memutuskan dari silaturahim. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan agak tadi awalnya, antu'ti amman haramaka, engkau memberi kepada seseorang yang tidak pernah memberi yang paling baik terhadap dirimu dan keluargamu. Haramaka, diharamkan hartanya untukmu. Tidak pernah memberi, menolong, tidak pernah. Mampukah kita memberi kepada orang yang seperti ini? Itu afdalnya, paling utamanya akhlak penduduk dunia. Itu kata Rasulullah. Jadi di orang ini kita bertetangga atau enggak, menurut kita ada hajat datang dengan enggak mau, itu dia berikan bawa sesuatu gitu. Sama dia, gitu. Dia ada masak bau wangi segala macam, sementara tetangganya juga menghirup bau itu nggak pernah. Boro-boro dibuat pintu pintu adanya. Nah, ketika orang seperti ini, mungkin secara tidak sadar kita menyadari bahwa dia membutuhkan sesuatu, mampu nggak? Kita bersihkan hati kita datang memberikan sesuatu, atau bapak ibu sedang membuat kue, bikin apa, datang mengatakan ini buat supaya dia nggak pernah mengharamkan hartanya untukmu. Coba, amman haramaka, dia haramkan hartanya untukmu, jadi dia paling baik luar biasa kepada kita. Mampu nggak kita memberikan? Tanya kepada diri kita. Ini namanya afdalnya akhlak. Yang pertama, kita menyambung, kita menegur kepada orang yang memutuskan relasi dengan kita. Yang kedua, kita memberi dengan orang yang paling pelit terhadap kita. Kemudian yang ketiga apa? Antafu amman zalamaka, engkau memberi maaf orang yang menzalimi. Subhanallah. Bisa enggak? Coba bicara, itulah hubungan kita di mana-mana. Mampu enggak kita memberi maaf orang yang menzalimi kita? Orang yang setiap saat ngomongin tentang kita kepada orang lain, orang yang menghina kita, orang yang mengeluarkan ludahnya di depan kita, orang yang subhanallah, dia zalim terhadap kita. Mampu nggak kita beri maaf orang itu? Jangan jauh. Kembali. Ya, kalau kita merasa mencintai Rasulullah, kita bersemangat kepada Nabi, kita mencintainya. Nabi melakukan hal yang seperti ini. Nabi datang berkunjung kepada orang sakit yang setiap hari meludahi beliau tiap datang ke masjid. Lewat orang ini, lewat Rasulullah di depan orang ini, maka dia keluar dari jendelanya dan dia mengeluarkan meludahi Rasulullah. Tapi begitu dia tidak, begitu Rasulullah lewat tidak ada yang meludahi. Maka Rasulullah bertanya, orang yang biasa meludahinya itu di mana? Oh ya Allah, ya Rasulullah sedang sakit. Rasul datang berkunjung dan langsung duduk dari itu. Berdoa Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Azibil ba'sa minhu wa'tihi shifa'an tasyafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an ajilan ta'aman la ilaha. Itulah awal-awalnya doa kita mengunjungi orang sakit. Dasarnya apa? Pada saat Rasulullah datang mengunjungi seorang Yahudi yang meludahi Rasulullah pada saat setiap lewat. Subhanallah, Rasulullah bisa seperti itu, memaafkan kesalahan orang yang menzalimi. Subhanallah. Bapak Ibu sudah tahu, sering dibicarakan di mana para asatid, para ulama, para dai. Rasulullah menyiapkan orang Yahudi yang tiap hari buta, dia menjadi mati, tidak pernah bertimati. Muhammad itu orang bohong, Muhammad itu ahli sihir, semua orang tiap saat. Karena dia nggak ngerti. Pada setiap saat Rasulullah sampai jawabin, sampai ngomel orang ini. Muhammad mengaku utusan Allah ini. Bisa aja dia kalah-kalah. Dia ucap terhadap orang yang sedang mengakuinya. Coba. Dan itu Rasulullah kurang sehat dan datanglah Abu Bakar Siddiq menggantikan Rasulullah untuk nyuapin. Tidak ada rasa yang berbeda. Dari cacatnya sendok, dari darahnya megang,
Ya orang buta itu ngomong, bukan Anda yang jawabin saya selama ini dari kemarin. Gitu. Mana orang itu? Gitu. Kok beda? Baru kemudian diberitahukan oleh Abu Bakar Siddiq, orang yang jawabin Anda itu adalah orang yang Anda mati secara sah. Itulah Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Tersungkurlah Yahudi Buddha dan kemudian bimbinglah saya dan bersyahadat. Itu akhlak Rasul itu yang kita disuruh lewat hadisnya. Antafu amma zolamaka, engkau memberi maaf kepada orang-orang yang menzolimi, orang yang menyakitimu, orang yang membicarakanmu buruk. Itulah akhlak afdalul akhlak, paling utamanya akhlak ahli dunia wal akhirah, para penduduk dunia dan akhirat. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan renungan iktikaf tahun ini merubah perilaku kita, merubah kepribadian kita, merubah ketaatan kita, bukan hanya dalam tataran kita, kualitas ibadah kita bertambah, kemudian kuantitasnya bertambah, tapi pribadi kita, akhlak kita yang tadinya kita sering ego kita melebihi, kita sering merasa paling pintar, paling cerdas, paling bisa, paling taat, paling udah singkir semua itu kembalikan ke dasar. Kita tidak punya apa-apa di dalam. Yang tadinya kita sering tersinggung mendengar dari orang kemarin jangan sama ibu ini, mampu nggak pada saat yang sama kita beristighfar, astagfirullah, ya Allah, merenang kabeh orang yang membicarakan buruk itu tidak gampang, tapi harus kita coba. Dan insya Allah kita akan berusaha, karena Rasulullah membimbing kita seperti itu. Pasti kita bisa. Setiap orang yang kita dengar, orang lain kepada kita, kemarin Pak saya bilang Bapak ini ngomong seperti itu, Masya Allah, astagfirullah, di hadapan kita beristighfar. Semoga Allah membimbing dia orang seperti itu. Atau kita jadi mati. Itu dia, kayak dia benar aja dia bilang, atau kita jawab seperti itu. Itu pilihan kita. Itu yang disebutkan dengan iman. Itu yang disebutkan dengan tafakkur. Itu yang disebutkan dengan tadabbur Al-Quran. Maka kalau begitu, kemudian kita koreksi dirinya. Tidak punya makna kita pertahankan ego kita. Tidak punya makna apa-apa kita merasa lebih dari orang lain. Tidak punya makna sama sekali ketika kita kemudian tidak mau untuk mendengarkan nasihat yang baik, tidak mau untuk mendengarkan perkataan yang baik, karena kita anggap orang lain lebih rendah dari kita. Itu yang harus menjadi tempatannya kita, serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan ingat, dalam di mata Allah tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Siapapun yang sama di mata Allah, atqakum, yang paling takwa, yang paling mulia. Saya kira ini renungan buat kita di iktikaf yang terakhir ini. Mari kita bersihkan hati kita bawa itu. Besok sudah insya Allah, jika kita puasa kita ke 29, dan besok malam akan menjadi terakhir tarawih kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan kita bawa sampai pasca Ramadan ini, dan kita akan uji ini apa yang kita hasilkan dari Ramadan ini akan kita uji 11 bulan sampai dengan akhir Sya'ban tahun depan. Dan semoga Allah menyampaikan kita dan kita masuk Ramadan tahun depan dalam suasana yang jauh lebih baik dari sekarang. Kita demikian renungan ini, mudah-mudahan berguna bagi kami, diri saya, keluarga saya, dan juga bagi kita semua para jemaah masjid. Insya Allah seluruh jemaah dari pribadi kami selaku yang diamanahkan di Ketua Masjid sangat mencintai para jemaah dan tidak pernah kami berhenti untuk mendoakan semoga kita semua, khususnya jemaah Masjid Salam dan juga jemaah kita yang lain di lingkungan kita di RW 14, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Semoga sekali lagi senantiasa diberi kekuatan, diberi petunjuk dari Allah, dan dapat mampu merubah kita sehingga target kita untuk menjadi orang yang bertakwa dapat kita capai. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengajak kita, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk diri kita sendiri.
keluarga kita, kita berdoa untuk kematian yang mati hidup dan sudah meninggal, orang tua kita, saudara-saudara kita, kemudian lingkungan kita yang sudah tidak bersama kita lagi saat ini. Semoga Allah yang bagi yang sudah meninggal di tempat yang mulia di pipinya dan terus kita yang mulia Allah, dan insya Allah kita sempurnakan amalan kita. Mengawali doa kita bersama, mari kita baca umur kita ala hadiyah wa qurratul sholihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatu wa salam. La ilaha illallah wal hakimul karim. Sallallahu rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafiyan 'abduhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wal syukr wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhashshu'ana birahmatika wa biridwaka ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi dinina wa fi hayatina wa fi ma'ishatina wa fi ulumina wa fi rizqina ya Allah ya Aziz ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wahdi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.